Jangan justru ketika kita butuh itu kita carinya itu orang pintar, kita carinya itu kuasa gelap, kita carinya sumber-sumber yang nggak jelas. Cari Tuhan dalam bisnismu, cari Tuhan. Dalam pekerjaanmu, cari Tuhan. Dalam karirmu, dalam studimu, cari Tuhan. Dalam rumah tanggamu, cari Tuhan. Dalam pelayanan apalagi, cari Tuhan. Karena Tuhan itu yang berwenang, Tuhan yang berkuasa. Tapi kita memang harus bersabar. Memang ada fasenya di mana kita dibuat merasa nggak bisa apa-apa. Tapi begini, saya yakin waktu petani itu menunggu, bukannya dia tidak berbuat sesuatu, dia pasti akan jaga. Tanamannya dari hama, lalu dia jaga dari mungkin itu loh hewan yang suka korek-korek tanah, lalu ambil di bawahnya bijinya dimakan, atau mungkin sudah jadi sesuatu, dipetik-petik daunnya dirusak, dia jaga. Jadi ada juga komitmen kita untuk menjaga apa yang sudah dipercayakan. Shalom keluarga Saat Teduh Bersama, apapun yang terjadi kita harus selalu bersuka cita dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Kami percaya Tuhan saat kami menunggu, kami tidak pengangguran rohani, hati kami bersih, kami ingin bergaul lebih karib, lebih erat dengan Engkau di masa-masa yang tidak menentu di dunia ini. Kami tidak mau meninggalkan-Mu karena permasalahan hidup. Justru kami akan memakainya sebagai batu tumpuan, bukan sandungan. Kami mau maju bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin kami stagnan di dunia ini. Mungkin kami dihimpit masalah. Tapi kami yakin tahu Tuhan, ada berkat untuk orang-orang yang sabar menanti-nantikan Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata Tuhan akan bertindak bagi orang yang demikian? Bertindaklah bagi kami atas jemaat Tuhan dan atas keluarga Saat Teduh Bersama. I pray in Jesus' name. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kabar baik, kalau Anda sedang mengalami krisis kehidupan, Tuhan ada di sini. Dan ini good news-nya. Saya percaya, bukan apa kata saya, tapi firman berkata bahwa ada upah untuk orang sabar. Sungguhan, tidak mungkin Anda berharap palsu sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saya ajak kita percaya, sekalipun mungkin kejadiannya tidak seperti yang kita tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita sebagai manusia, tapi jikalau tidak terjadi persis seperti yang kita kira, ada sesuatu yang lebih kekal, lebih tinggi, lebih baik sifatnya. Tuhan kita nggak pernah salah. Dan mari kita sama-sama membuka firman hari ini yang saya akan baca dari Yakobus pasal 5, 7-11. Di Alkitab kita, di bahasa Indonesia, tertulis judulnya oleh percetakan, bersabar dalam penderitaan. Saya jadikan ini judul kita hari ini, bersabar di masa krisis. Saya baca ya. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bersabar di masa krisis. Kalau Anda bersama seseorang, katakan kepada orang itu, orang sabar pada akhirnya diberkati Tuhan. Katakan seperti itu. Kalau nggak ada orang siapa-siapa di sekeliling Anda, katakan pada diri sendiri, ada berkat tersendiri bagi orang yang sabar. Ayat 7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Stop. Bersabar sampai kedatangan Tuhan. Lama banget ya kan? Malah justru jadi nggak sabar. Tuhan sampai kapan ini?
ayat ini tricky kalau kita nggak ngerti. Atau mungkin tidak kita renungkan, makanya kita nggak menggumulkannya di dalam pikiran. Tapi kalau Anda pikirkan baik-baik, kalau saya suruh tunggu sampai kedatangan Tuhan, sabar dalam penderitaan, waduh rasanya saya nggak bisa ya nunggu selama itu ya. Ya memang sih kedatangan Tuhan kita nggak tahu kapan kan, bisa hari ini, bisa nanti, bisa semenit lagi. Atau bisa tahun depan, atau bahkan sampai kita mati Tuhan belum datang kembali. Tapi kalau Tuhan berjanji dia akan datang kembali, dia pasti akan datang lagi. Kalau janji-janji Tuhan lain tidak palsu, janji yang satu ini pasti digenapi. Kedatangan Tuhan juga bisa bicara tentang kematian seseorang. Tuhan panggil nomornya. Berarti bukan Tuhan yang datang ke dia yang datang ke Tuhan. Ya ngerti sih secara teori di otak kita harus setia sampai mati. Atau kita mengharapkan kedatangan Tuhan. Tapi kan jarang ya kita lihat di antara orang Kristen yang terobsesi dengan pikiran, Tuhan mau datang, mungkin hari ini. Memang orang Kristen yang sungguh-sungguh kan selalu hidup berjaga-jaga dan waspada. Setiap waktu itu bisa terjadi. Tetapi kan pikirannya nggak fokus ke situ saja. Jadi artinya apa? Nggak salah nih Yakobus berkata, kamu sabar sampai kedatangan Tuhan. Bukannya ini sekarang lagi promosi kesabaran ya? Kok malah justru beri satu alasan yang buat orang malah nggak sabar? Nggak, coba dibaca lagi. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Jadi kita sekarang mengerti bahwa di sini maksudnya sampai pada kedatangan Tuhan itu bukan berarti kita menunggu tanpa tanggal yang pasti. Tapi kita itu percaya pada janji. Tuhan janji begini dan janji itu jadikan seperti wortel yang ada di depan kelinci yang terus lari ke depan. Kedatangan Tuhan mungkin bagi beberapa orang terlalu lama atau tidak terprediksi. Mati orang nggak mikir itu tabu. Tapi janji sampai pada kedatangan Tuhan itu janjimu teruji. Kita harus isi hati sama janji. Dan janji itu seperti wortel di depan kelinci. Itu yang membuat kita wake up another day, bangun satu hari lagi. Dan pagi hari kita dikuatkan oleh janji itu. Dan kita percaya janji ini akan digenapi cepat lambat. Kalau lambat Tuhan kasih aku kekuatan baru. Tapi kalau terjadi hari ini, I better be ready. Saya harus mempersiapkan diri. Jangan sampai waktu janji itu digenapi, saya lagi ngamuk sama Tuhan, saya lagi meninggalkan Tuhan. Lah kan jadi masalah baru. Sampai pada kedatangan Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang closer. Sesuatu yang lebih dekat. Yaitu janji Kristus yang diucapkannya di hati kita. Kita harus cari janji itu. Itulah sebabnya ketika kita menanti seperti seorang petani menunggu hasil yang berharga dari tanahnya, kita nggak boleh pengangguran rohani. Kita increase, kita harus tingkatkan hubungan kita yang intim dengan Tuhan dan secara sengaja pula. Tidak sedikit manusia yang meninggalkan Tuhan ketika dalam masalah. Ini sebuah lembah yang sudah makan korban. Berapa banyak teman-teman Anda coba pikirkan yang akhirnya mundur dari Kristus gara-gara pergumulan hidupnya. Atau kecentok masalah di dalam persoalan, di musim problema. Berapa banyak orang yang dulunya pelayanan sekarang enggak. Dulu baca Alkitab, ngapain baca, percuma. Doa, emangnya bisa mengubah apa? Jadi orang yang enggak beriman, hanya karena mujizat belum terjadi sesuai ekspektasi. Justru ketika kita itu menunggu janji Tuhan digenapi, seperti petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, fokus pada Tuhan itu harus bertambah. Seolah-olah Tuhan akan datang hari ini. Pererat hubunganmu dengan Tuhan. Increase your fellowship with Jesus. Justru jangan lari, malahan harus ke gereja. Jangan mundur dari pelayanan, justru harus melayani Tuhan. Karena waktu melayani Tuhan kita punya sukacita. Dan sukacita itu kekuatan kita. Bukan hanya kekuatan untuk pelayanan loh ya, kekuatan dalam kehidupan.
Justru malah harus rajin berdoa. Bukan semakin tidak termotivasi untuk mencari wajah Tuhan. Doa-doa nggak terjadi apa-apa loh, gimana Pastor Philip? Mungkin sudah hampir terjadi, jangan sampai Anda kecewa bukan di tengah jalan. Udah di 3/4 jalan, udah hampir kena. Lalu habis itu Anda meninggalkan Tuhan. Gunung itu kelihatan jelas kalau dari jauh. Tapi waktu kita ada di kaki gunung itu nggak kelihatan. Jangan-jangan ketika Anda belum melihat pertolongan sudah akan datang. Udah dekat di depan mata. Banyak orang WO. WO itu apa ya? Banyak orang yang drop out too early. Banyak orang yang hampir kena. Lalu tiba-tiba absen. Dia tidak lagi ada di sana. Tidak memposisikan dirinya untuk diberkati. Dan akhirnya tidak menerima apa-apa. Makanya itu untuk seseorang diberkati dan akhirnya menerima berkat yang dijanjikan, dia mesti sabar. Karena orang gak sabar itu akan kecele. Ujungnya gak jodoh sama Tuhan. Abraham dikasih janji, dia umur berapa? 70 sekian. Tapi waktu dia umur 100. Bayangin kalau dia umur 99 dia kecewa sama Tuhan. Percuma tuh penantiannya selama 20 sekian tahun. 24 tahun atau berapa. Tapi jangan sampai orang itu memulai dengan benar, mengakhiri dengan daging. Garis startnya kuat. Di garis finish, dia muntung. Ya, akhirnya dia tidak sampai ke tujuan. Jangan sampai kita bisa memulai, tidak bisa mengakhiri. Akhir sesuatu lebih berharga, lebih penting daripada permulaannya, seperti kata pengkhotbah. Sabar itu membuat orang bisa ke garis finish. Iman itu permulaan, tapi iman tanpa kesabaran, percaya, kita akan menjadi orang nyaris dan hampir terjadi. Tanpa kesabaran, iman pun tidak akan kesampaian. Tapi dengan kesabaran, iman kalau ditambah kesabaran, nyampe tuh orang, benar-benar nyampe. Sesungguhnya petani kita lihat ayat 7b, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Bayangkan petani ya, dia tanam. Waktu tanam dia sudah punya mindset. Petani itu adalah manusia proses. Sedangkan kita orang-orang Kristen, kita percaya kasih karunia anugerah, jadi kita juga percaya mujizat. So it's okay, kita justru punya advantage atau punya kelebihan. Tapi jangan sampai kelebihan kita justru jadi jebakan dan jadi kelemahan jiwa kita jika sesuatu belum terjadi. Petani waktu menanam, mana ada petani waktu tanam langsung dia berkata, mana buahnya, lalu dia kecewa, nggak ada. Dia tahu itu pasti ditanam di dalam, itu nggak hilang. Itu ditabur, bedanya dengan dikubur. Waktu ditanam dia tahu, petani itu nggak perlu iman, wong dia tahu itu bijinya di bawah kok, itu fakta. Di bawah tanah. Dan dia nggak langsung pulang ke rumah stres atau depresi. Aku hari ini sia-sia menaburkan benih. Dia tahu itu benihnya nggak hilang. Dan dia pasti akan membuahkan hasil pada waktunya. Petani percaya pada biji, kita percaya pada Tuhan. Ada prosesnya. Dan waktu dia tanamkan, dia menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Beberapa tanaman yang super cepat, bisa berapa minggu, beberapa lagi perlu bulan. Lalu dia dengan sabar, ayat 7b tadi, dia menunggu sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Hujan musim gugur di bulan Oktober-November itu di dalam pertanian Israel, itu di iklim di tanah perjanjian, itu kurang lebih, fungsinya adalah sebagai hujan awal menggemburkan tanah. Itu masih belum kelihatan hasil. Nanti bulan musim semi, yaitu kurang lebih bulan Maret, April, akan hujan sekali lagi. Musim hujan itu kali ini adalah hujan akhir, ya, sebelum itu berbuah semuanya untuk mempercepat sebagai booster pertumbuhan tanaman itu, sehingga nanti di bulan tengah-tengah tahun, ya kira-kira bulan Juni begitu, ya seperti sekarang begini, itu musim penuaian atau musim panen. Nggak boleh hujan saat musim panen, itu bisa rusak tuaiannya. Jadi berapa bulan sebelum panen raya, hujan deras dulu. Petani itu tahu siklus iklim. Dan dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus semi pasif karena itu di luar kuasanya. Itu di tangan yang maha kuasa. Jadi setelah dia tanam, dia
tidak punya pilihan lain kecuali harus menunggu dan bersandar serta berserah dan memohon kepada Yang Maha Kuasa, yakni Tuhan. Aku tunggu apa yang sudah kutanam ini setelah panen tadi, mungkin kira-kira di bulan Agustus, September saya mulai tanam benihnya. Tuhan, aku bergantung Engkau untuk Oktober, November ini turun hujan supaya tanah itu gembur dan subur, Tuhan. Atau bisa jadi dia nunggu dulu hujan awal itu di musim gugur, baru dia tanam. Tergantung jenis tanaman. Setelah dia tanam, dia nunggu nanti deket-deket musim semi. Setelah winter berlalu atau musim dingin. Ya, dia berdoa, Tuhan, aku harap Tuhan ini akan jadi booster. Gak bisa panen ini hanya setahun sekali. Di bulan-bulan Maret, April ini kau harus turunkan hujan bagi kami para petani untuk rakyat Tuhan. Supaya nanti tanaman kami itu semuanya gemuk-gemuk. Buahnya itu lebat-lebat. Dia gak bisa apa-apa loh. Anda merasa stuck gak dalam hidup ini? Gak bisa berbuat apa-apa. Maju kena, mundur kena, kiri kanan kena. Kayaknya mau lari, gak ada kaki. Mau jalan, gak ada jalan. Anda rasa seperti terjebak. Tergantung. Petani gak merasa terjebak. Dia sudah tidak ada drama. Dia tahu itu dari tahun ke tahun dia ngerti bahwa ini adalah siklus yang terjadi. Dan dia belajar berserah pada Tuhan. Makanya para petani yang takut akan Tuhan, mereka berdoa saat mereka bercocok tanam. Dan orang petani-petani yang tidak takut akan Tuhan, mereka punya superstisi-superstisi menyembah. Kenapa Baal di bangsa Israel dulu itu sangat laris? Karena Baal itu menjanjikan kesuburan. Ya, makanya Tuhan itu hancurkan Baal kan. Tuhan turunkan hujan kan pada saat Elia kan. Itu untuk mempermalukan Baal. Katanya Baal, mereka toreh-toreh semuanya, gores-gores tubuhnya. Nggak, kering ya kering. Tuhan kirim Elia, dia berdoa hujan turun. Dia berdoa hujan tahan. Tunjukkan bahwa Baal tidak punya kuasa, tapi nama Tuhan. Yang turun bukan hanya hujan, Tuhan turunkan api. Secara supranatural di atas mezbah itu. Tuhan mau tunjukkan siapa yang berkuasa, bukan Baal. Jangan justru ketika kita butuh itu, kita carinya itu orang pintar. Kita carinya itu kuasa gelap. Kita carinya sumber-sumber yang nggak jelas. Cari Tuhan. Dalam bisnismu, cari Tuhan. Dalam pekerjaanmu, cari Tuhan. Dalam karirmu, dalam studimu, cari Tuhan. Dalam rumah tanggamu, cari Tuhan. Dalam pelayanan, apalagi cari Tuhan. Karena Tuhan itu yang berwenang, Tuhan yang berkuasa. Tapi kita memang harus bersabar. Memang ada fasenya di mana kita dibuat merasa nggak bisa apa-apa. Tapi begini, saya yakin waktu petani itu menunggu, bukannya dia tidak berbuat sesuatu, dia pasti akan jaga. Tanamannya dari hama, lalu dia jaga dari mungkin itu loh hewan yang suka korek-korek tanah, lalu ambil di bawahnya bijinya dimakan, atau mungkin sudah jadi sesuatu, dipetik-petik daunnya dirusak, dia jaga. Jadi ada juga komitmen kita untuk menjaga apa yang sudah dipercayakan. Ada juga terlebih lagi komitmen hati kita, terlebih lagi komitmen kita untuk menjaga hati kita, attitude sikap hati kita dengan segala waspada. Jaga telinga, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan telingamu. Jaga. Tapi saya yakin petani itu bukannya tidak berbuat apa-apa. Dia pasti terlibat dan dia pasti akan mencari pekerjaan lain di sekitar farmland-nya atau di sekitar tanah pertaniannya. Dia pasti akan aktif. Dia tidak nganggur berbulan-bulan. Dia pasti cari hal-hal yang dia renovasi, perbaiki. Mungkin selain bercocok tanam, ada hal lain mungkin dia selesaikan bangunan rumahnya, kayu-kayu dia pasang. Bayangkan petani-petani zaman dulu, tanpa teknologi mungkin harus tebang kayu, tebang pohon. Lalu disinilah waktunya dia bangun rumahnya. Di sini mungkin dia mungkin olah. Dahulu kala dia bikin ini, sekarang waktunya pada waktu sambil menanti tumbuhan berikutnya dan panen berikutnya, mungkin dia jadikan tuayan yang lalu itu menjadi sesuatu. Mungkin dia jadikan rempah-rempah tertentu. Dia mungkin jadikan produk-produk tertentu. Ini waktunya dia manufacture apa yang dia hasilkan. Dia kelola tuh talenta.
dikasih packagingnya, dikasih kemasannya. Saya bisa bayangkan aja, dia pasti melakukan banyak hal di sekitar rumahnya, di sekitar tanah pertaniannya, di open nih atau benar-benar dipelihara itu hewan-hewannya, mungkin di samping bercocok tanam, dia juga beternak sesuatu, mungkin dia kembangkan bagian peternakan, bukan hanya pertanian. Ini waktunya belajar sesuatu yang baru. Gimana ya mengembangbiakkan, mungkin ya ada perairan tertentu di situ, dia mungkin di sana dia kembang biakkan ikan, dia mulai belajar caranya gimana, gagal lagi. Bukan bulan-bulan nganggur, bulan-bulan beraktivitas. Dia isi hari dan waktunya dengan perkara-perkara yang berguna. Sehingga ketika panen datang, hidupnya sudah jauh lebih berkembang. Jadi dia tidak nganggur di situ. Dari segala macam pengangguran, bagi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang paling bahaya adalah pengangguran rohani. Karena kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita jadi idle bahasa Inggrisnya. Jadi kosong. Dan disitulah biasanya seseorang menjadi berpenyakitan. Yang saya maksudkan bukan fisik, tapi jiwanya mulai salah. Fokusnya mulai yang bukan-bukan. Jangan menunggu satu janji digenapi, lalu hidupmu lumpuh waktu menunggu. Di saat kau menanti, petani itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar. Kata sabar, ia sabar di sini bukan menunggu tanpa berbuat sesuatu. Kata sabar di situ adalah kata aktif. Itu bukan juga hanya patiently waiting. Tapi dia dengan sabar menunggu sambil mengisi hidupnya dengan perkara-perkara Tuhan. Itu maksud kata ia sabar sampai telah turun hujan. Ya sabar sampai itu activity. Sabar yang nyampe itu aktivitas, sabar yang pasif itu tidak membuahkan hasil. Dia tetap jadikan hidupnya seproduktif mungkin ketika dia menantikan sebuah janji. Jangan sampai karena kau menunggu satu janji yang belum digenapi, kau kecewa. Atau kita tidak berbuat apa-apa. Memang kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk membuat janji itu digenapi. Ada hal-hal tertentu yang benar-benar di luar ranah atau wewenang kita. Tapi jangan merasa diri helpless atau tidak berdaya. Apalagi bermentalkan korban. Never, jangan. Sementara kita menunggu sesuatu yang benar-benar itu di otoritas Tuhan. Kita masih bisa survei seperti petani itu, dia mulai survei tanah pertaniannya. Apa yang menjadi hak miliknya? Dan dia mulai otak-atik. Dan mulai dia upgrade segala sesuatu. Mulai dia isi segala sesuatu. Itu artinya ia sabar sampai. Ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 8 ini bagus sekali. Karena Alkitab Yakobus mengajari kita kalau bersabar itu juga harus meneguhkan hati. Sabar di sini tidak sama dengan pasrah. Ini bukan kepasrahan. Ini ketekunan. Artinya tekun itu nekat maju. Tekun itu berbuat sesuatu tapi nggak ngawur. Bukan berbuat apapun juga atau segala sesuatu. Dia berbuat sesuatu. Dia berbuat apa yang akan membuat industrinya maju. Apa yang membuat hidupnya produktif. Apa yang mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Dia selalu memikirkan benefit untuk sesamanya. Dan yang dimaksud dengan ketekunan itu juga tekad untuk benar-benar berbenah. Karena aku punya masa depan yang cerah, masa depanku penuh pengharapan. Dia jadikan masa kininya segala sesuatu sebisa mungkin jadi peluru. Sekalipun mungkin sekarang dibuat pengangguran bukan salahnya. Misalnya kena PHK bukan karena dia mencuri atau korupsi. Tapi memang dia termasuk salah satu yang kena imbasnya. Dan jangan habis itu tidur bangun-bangun sesiang-siang mungkin dan juga bengong seharian. Kalau tidak punya pekerjaan, belum ada, saya doakan supaya Anda segera dapat panggilan interview. Tapi jikalau belum ada pekerjaan, jadilah pekerjaan itu. Andalah pekerjaan itu. Ada nggak ada pekerjaan, andalah pekerjaan itu. Saya jadi ingat wanita Sarfat itu, janda yang ketemu sama Nabi besar di Perjanjian Lama. Hari di mana dia punya tepung terakhir untuk makan roti lalu mati. Karena dia kan semua orang kelaparan. Dia siapa? Bisa luput? Tidak bisa. Tapi dia tetap keluar, ambil kayu bakar.
Dia tetap keluar untuk menghangatkan dirinya, tetap dia hangatkan badannya, dia menghargai tubuhnya dan anaknya. Dia masakkan sekalipun terakhir setelah ini, aku tidak tahu nih setelah ini hanya Tuhan yang tahu. Tapi ini yang ku tahu, aku kerjakan bagianku. Tapi yang ku tahu juga, Tuhan akan kerjakan bagiannya. Yang ku yakin dia sediakan seturut kasihnya. Saya tidak hanya bicara soal ekonomi, saya juga bicara tentang kesehatan misalnya. Aku doa belum sembuh, then what you gonna do? Kalau misalnya kita sudah diberikan vonis hidup tinggal berapa bulan atau berapa tahun, Tuhan kan pernah berkata begitu sama Hizkia. Melalui Yesaya diberitahu, tolong ya suruh atur-atur urusan rumah tangganya sebab dia akan kupanggil pulang ke rumah Bapa. Raja ini diberitahu bahwa dia akan mati. Ada ceritanya dia nangis kan, menangis menghadap tembok, lalu ditambah 15 tahun sama Tuhan. Tapi Tuhan itu paling tidak, itu lupakan dulu yang terakhir, bagian depannya itu loh. Hizkia itu akan meninggal, diberitahu sama Tuhan. Segera selesaikan urusan rumah tanggamu, beres-beres tuh. Misalnya kalau divonis, kita percaya mujizat masih terjadi, let's pray for you. Berdoa untuk Anda. Tapi kita punya tugas loh. Sudah siapkah orang-orang yang kita tinggalkan? Apa yang perlu kita beres-beres di rumah? Tidak perlu kita itu menganggur. Apapun kondisi situasi yang kita hadapi dalam setiap keadaan, kita itu selalu punya job dari Tuhan. Be that job. Jangan nunggu ada sebuah job. Jadilah job itu. Ya. Teguhkan hatimu. Lalu habis itu ayat 9 katakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim itu telah berdiri di ambang pintu. Nah ini salahnya. Kalau orang sudah frustrasi dengan keadaan, biasanya dia berubah. Tadinya dia ceria, sekarang jadi cemberut alias bersungut-sungut. Mulai komplain melulu. Wah, aktivitasnya mulai negatif. Sedangkan orang yang sabar menanti-nantikan janji Tuhan atau menantikan hasil berharga dari tanahnya seperti para petani itu, dia akan isi dengan perkara berguna. Sungut-sungut tidak berguna. Dia bukan hanya menjatuhkan dirimu, tapi menjatuhkan orang lain juga yang mendengarnya. Dan lalu nggak hanya itu, lalu mulai saling mempersalahkan supaya kamu saling mempersalahkan. Mulai jangan sampai gini ya, jangan sampai ketika kita dalam masalah kita justru jadi berdosa. Jangan berdosa dalam masalahmu, tapi berdoa. Berdoalah dalam masalahmu, bukan berdosa. Do not sin in your problem. The problem itself is not sin, it's not a sin. Masalah itu sendiri bukan dosa, tapi jangan berdosa ketika dalam masalah. Jangan menjadi seorang hater, jadi seorang pembenci. Justru jadi mempersalahkan orang lain, mempersalahkan siapa. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nanti kalau misalnya ternyata Tuhan menolongmu esok hari, Anda punya masalah baru kalau bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Masalahnya adalah dosa. Nah itu parah itu. Berarti keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut singa. Jangan. Menanti itu memang sangat menderita, saya ngerti. Apalagi kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa berbuat banyak. Tapi lebih menderita kalau kita salah. Jaga hati ya. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Salah satu nabi yang banyak menderita tapi terus setia itu adalah Yeremia sampai dia mati. Elia juga menderita. Cuman dia mungkin tidak secara fisik, waktu terjadi kelaparan, terjadi paceklik, terjadi kekeringan, tidak hujan 3 tahun setengah. Elia kena nggak? Kena. Buktinya dia di Sungai Kerit memang disuplai sama gagak makanan. Minumnya kan dari kali atau dari sungai itu. Itu kan sat itu akhirnya sungainya. Dia disuruh pindah ke Sarfat. Kena nggak? Kena. Tapi ada pemeliharaan Tuhan nggak? Ada. Sekalipun nabi-nabi itu juga turut menderita, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Karena sikap hati mereka benar dan mereka itu adalah orangnya Tuhan. Tuhan itu pasti memeliharamu. Terakhir dengan ini saya selesai. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Saya tadi ucapkan di awal-awal, di pembukaan saya beritahu kalau ada berkat untuk orang sabar. Itu sungguhan ada. Ini good news-nya, ada open heavens. Saya nggak tahu gimana ya, saya hanya menyampaikan. Anda akan alami. Ada surga terbuka. Ada perkecualian dan peluputan. Saya percaya hari ini saya disuruh sampaikan ini, pasti ada berkat sendiri untuk orang yang sabar. Seperti Anda. Pada akhirnya, Ayub itu singkat cerita, segala sesuatu yang hilang dari hidupnya dikembalikan, diganti sama Tuhan. So such God exists. Tuhan seperti ini itu hidup. Dan dikatakan di sini, kalau istilahnya gini, kalau dirimu tidak percaya, maka percayalah karakternya. Gini, kalau sampai kita itu goyang sama janji, lihat karakter Tuhan, kita pasti akan tidak tergoyangkan.
Kalau janji membuat kita jadi, apa iya. Kalau sekali lihat orangnya, yaitu Tuhan ini, karakternya, kita jadi berkata, aku percaya. Karena Tuhanku penyayang dan penuh belas kasihan. Lihat Tuhannya. Kalau Anda gagal percaya janjinya, itu lihat Tuhannya. Masa Tuhan gitu sih? Masa Tuhan ingkar? Masa Tuhan khianati kita? Enggak kan? Kalau Anda lihat Tuhannya, Anda jadi mantap kan? Kita jadi yakin kan? Karena Tuhan itu maha penyayang, bukan hanya penyayang. Dia itu maha penyayang. Cintanya itu benar-benar maksimum sama kita, yang kita tidak bisa pahami dalam, tinggi, lebarnya, luasnya. Itu cinta Tuhan itu melampaui yang kita percayai. Dan dia penuh belas kasihan. Kalau orang baik aja nggak tegaan, apalagi Tuhan. Tuhan itu nggak pernah menahan berkatmu. Tapi kalau sekarang seolah tertahan, saya juga nggak tahu kenapa semua akan indah pada waktunya. Tapi saya tahu bukan Tuhan yang menahannya. Dan Tuhan mau bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Anda. Jadi kalau sedang dalam masa krisis itu seperti pisau sayat. Kalau kita lihat karakter siapa yang pegang pisau, saya nggak kalap. Misal, kalau saya berada di sebuah lorong, ada satu orang menodong. Kelihatan lagi pakai masker, pakai apa segalanya, dan itu orang sudah berniat jahat, dia todongan pisau. Saya pasti takut dan saya berhak untuk membela diri saya, at least paling tidak saya lari. Pisau di tangan orang jahat menakutkan. Tapi pisau di tangan seorang surgeon, bukan robber tapi seorang dokter. Saya tahu saya sakit misalnya, dan saya perlu operasi. Surgeon itu adalah dokter yang mengoperasi. Spesialis operasi. Waktu dia pegang pisaunya, waktu pisau dari sana ya, saya takut pisaunya. Tapi saya tahu saya di tangan yang aman, karena dokter ini akan mengoperasi pakai pisau yang sama. Di tangan seorang robber atau seorang perampok itu bisa melukai saya. Di tangan dokter juga akan melukai saya. Tapi ini melukai saya untuk sembuh, yang sini melukai saya untuk membunuh. Kalau yang sini saya lari, tapi kalau di ruang operasi, saya tahu saya keluar dari sini, saya aman, saya akan tenang. Pisau yang sama, di tangan yang berbeda, menimbulkan perasaan yang berbeda di hati saya. Penderitaan, masa krisis, di tangan setan, itu beda jikalau masa krisis itu di tangan Tuhan. Pisau ini juga akan melukai saya, ini juga melukai saya. Mungkin ini lebih besar lagi, orang kalau dioperasi, apalagi kalau dioperasi lebar-lebar, tapi lukanya itu perlu. Dan saya tahu di tangannya maha penyayang, di tangannya yang penuh belas kasihan, di tangannya yang mahir mengoperasi. Aku aman, ujungnya aku sembuh, ujungnya aku baik, di tangannya aku hidup. Jangan takut masa krisis kalau kau di tangan Tuhan. Krisis dan pisau sayat itu tidak akan membunuhmu. Dia akan menjadikanmu bukan hanya lebih baik, pada akhirnya dia akan membuatmu lebih dari pemenang. 3 poin sini tulis, dengan ini saya selesai. Bersabar di masa krisis, nomor 1. Tingkatkan persekutuan intim dengan Tuhan, justru di masa krisis. Ya, 2. Lakukan hal-hal yang berguna dalam penantian. Ingat itu ya, bersungut-sungut jangan saling mempersalahkan apalagi. 3. Percaya Tuhan akan memberikan upah kesabaran kita. Itu kan dikatakan tadi. Lihat Ayub, kamu kan tahu pada akhirnya apa yang disediakan Tuhan. Ini kan berarti janji Tuhan. Bahwa Tuhan punya berkat untuk orang yang sabar. Pada akhirnya saya yakin cerita kita akan sama. Karena Tuhannya sama. Kita menjadi lebih dari pemenang. Jesus loves you. Ya, sampaikan dulu kesaksian dari Anda ke Anda. Dan biarkan ini menjamah seseorang yang membutuhkannya. Lanti. Saya mengundurkan diri dari pekerjaan di akhir Agustus 2025. Dan sejak itu saya berdoa meminta pekerjaan baru selama kurang lebih 7 bulan. Masa penantian yang gak mudah, tapi saya percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Memasuki tahun 2026 ada rema yang kuat di hati saya, yaitu Immanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan meneguhkan melalui Yesaya 41 ayat 13, sekitar Februari saya nyaris menyerah, tapi pada 9 Februari saya menemukan video saat teduh bersama Pastor Philip berjudul Taat dan Tidak Taat itu sama-sama mutlak. Saat Pastor Philip mengajak berdoa sepakat bagi mereka yang menantikan pekerjaan, saya percaya dan mengimani itu untuk saya. Dan saya berjanji akan bersaksi bila doa itu dijawab. Di akhir Maret 2026, saya dipanggil interview. Merasa hasilnya belum maksimal, saya berdoa dan mendengar dengan jelas, kamu sudah melakukan bagian yang terbaik, selebihnya serahkan kepadaku. Saya pun belajar melangkah dalam ketaatan, berdoa dalam bahasa roh,
dan bersyafaat bagi orang lain, bukan lagi berfokus pada pergumulan sendiri. Walaupun iman saya sempat goyah, saya belajar untuk melawan keadaan dengan meyakini bahwa iman harus lebih besar daripada kenyataan. Puji Tuhan, tepat 1 minggu setelah Jumat Agung, saya dinyatakan diterima. Sungguh Tuhan itu baik. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan adalah Yehovah Jireh, Dia selalu menyediakan, tidak pernah terlambat dalam menjawab doa. Dia adalah Bapa yang setia, dan kesepakatan dengan suami dan saudara seiman mendatangkan open heavens, atau surga terbuka. Praise the Lord. Puji Tuhan. Puji Tuhan, so happy for you, so happy for you. Ini Jenny dari GMS Singapura. Shalom Pastor Philip, saya berhenti kerja di bulan Januari dan mulai melamar di pertengahan Februari. Dengan doa yang spesifik, saya ingin masuk ke client side company, sesuatu yang belum pernah saya jalani sebelumnya. Di bulan Maret, panggilan interview mulai berdatangan. Setiap sebelum interview, saya berdoa meminta penyertaan Tuhan atas setiap kata yang saya ucapkan. Di company A, saya melamar posisi pertama namun ditolak. Tapi saya melihat posisi kedua itu ternyata masih terbuka. Saya masukkan lamaran. Di awal April saya dipanggil interview untuk posisi itu. Saya sempat pesimis, tapi tetap berdoa agar Tuhan buka jalan yang terbaik. Tanggal 14 April saya menerima pesan, saya diterima, saya bergetar, tidak bisa percaya. Company A adalah salah satu impian saya. Hari itu saya mendengarkan STB berjudul Ketaatan yang Sejati dan Iman yang Nyata. Di menit ke-57, Pastor Philip berkata, ada yang sudah ditolak lamarannya, tapi dipersilahkan melamar lagi. Karena dia akan diterima, bahkan di dream job-nya. Saya langsung menangis, that's me, Pastor, itu aku. Tuhan membiarkan saya ditolak di posisi pertama, justru untuk memberi saya posisi kedua yang jauh lebih besar. Berkat Tuhan melampaui yang saya minta. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Senang sekali kalau dengar keluarga saat teduh bersama, jemaat, diberkati Tuhan. I'm happy, truly happy for you ya. Maju terus dalam Kristus. Jangan putus asa. Esther Tian Lisa, Shalom Pastor Philip, saya volunteer di Multimedia GMS Semarang. 2 minggu lalu saya bertukar jadwal tugas dengan rekan. Awalnya nggak mau, tapi Tuhan berkata untuk mengambilnya dan saya taat. Di ibadah pertama jempol saya sakit. Di ibadah kedua sakitnya makin parah, seperti retak sampai tangan saya tremor. Seminggu berlalu, sakit pun tidak mereda. Saat ibadah Jumat Agung, saya ikut sesi bergandengan tangan dan berdoa untuk orang lain, melupakan sejenak rasa sakit saya sendiri. Setelah ibadah, saya teringat lagu, kalau orang lain ditolong, saya juga. Lalu saya berdoa dan mengimani bahwa jempol saya pasti sembuh. 2 hari kemudian saya baru sadar, jempol saya ternyata sudah sembuh total. Seperti baru diperbaiki. Tuhan melatih iman saya justru di tengah perkara. Dan Dia membuktikan kuasanya. Makasih Pastor dan tim. Saya senang sekali bicara tentang roh pelayanan yang sejati. Kalau di GMS yang saya gembalakan, ini spiritnya, ini DNA. Nggak mikirin diri sendiri, fokusnya ke Yesus dan orang lain dulu. Ternyata Tuhan itu setia. Betul kan? Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang menjadikan Kristus dan orang lain pusat kehidupannya. Saya yakin hari ini juga Anda pun diberkati. Jangan terus lihat diri sendiri, nanti mengeluh melulu. Tapi waktu kita melihat perkara-perkara lebih tinggi, kau dan aku akan diangkat. Nah, salah satu perkara yang lebih tinggi itu adalah memuji Tuhan. Tuhan bertata di atas pujian kita. Jadi lupakan dulu masalahnya. Ingat Tuhan. Mari kita memuji-muji namanya. Haleluya. Saya ajak kita lebih dulu berdoa bagi Indonesia. Saya kok merasa tergerak untuk berdoa syafaat. Lupakan dulu masalah pribadimu, adalah masalah yang lebih besar. Dan kita mau berdoa agar negara kita benar-benar berada di dalam tangan Tuhan dan rencananya. Dan mungkin kalau yang bukan orang Indonesia menyaksikan ini, misalnya di Malaysia dan sebagainya, turut doakan ya negara kami. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Indonesia di tangan-Mu. You are the surgeon. Engkaulah dokter yang mengoperasi hati bangsa dan negeri. Aku undang kehadiran-Mu. The Prince of Peace, Raja Damai, dan penasihat ajaib itu. Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal. Engkaulah Bapa kami. Kami minta supaya Engkau bukan hanya hadir, Engkau sungguh-sungguh intervensi di dalam negara ini. Hamba minta ya Tuhan Yesus, kerajaan-Mu yang datang, kehendak-Mu yang jadi. Berikan kepada pemerintah kami ya Tuhan, roh takut akan Tuhan, dan pikiran yang brilian untuk bisa membuat kebijakan yang baik, yang akan mempengaruhi jutaan rakyatnya.
Hamba berdoa ya Tuhan, kami tolak segala sesuatu yang sifatnya anarkis, segala sesuatu yang memporak-porandakan bangsa ini dan mengadu domba, yang mengorbankan manusia. Aku tolak semua spirit itu, roh jahat kau mundur. Aku minta supaya ekonomi di Indonesia dan juga masyarakat di Indonesia, kau berikan masa-masa refreshing, masa-masa penyegaran, di mana berkat Tuhan akan datang. Berikan ya Tuhan damai sejahtera, kemakmuran yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya dari janji Tuhan dan dari kesalehan. Hamba berdoa ya Tuhan untuk turun atas negeri kami. Hamba berdoa ya Tuhan, kau lindungi pemerintah maupun rakyat Indonesia selalu di dalam tuntunanmu, Roh Kudus. Kirim malaikat-malaikatmu selalu berjaga-jaga atas negeri dan bangsa. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita ulurkan tangan. Saya mau merasakan beban Anda dan siapa tahu Tuhan akan mewahyukan sesuatu. Mungkin I may feel your struggle. Mungkin bisa merasakan pergumulan Anda dan semoga Tuhan memberikan suatu bocoran apa yang Dia sekarang sedang kerjakan di dalam tubuhmu, jiwamu, dan rohmu. Ada orang yang dengan glukoma Tuhan sembuhkan saat ini. Di dalam nama Yesus Anda mulai akan melihat lebih terang, lebih jelas. Roh Kudus menyembuhkanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kanker tiroid yang tidak jadi bukan karena salah diagnosa, tapi karena Tuhan ubah. Ingat, bukan salah. Anda sudah 2 kali tes. Dan memang dikira ada suatu kanker. Dan ternyata sekarang Anda cek lagi. Tidak akan ada. Di dalam nama Yesus Kristus. Dengan iman ya, saya doa untuk orang yang mau pindah pekerjaan ini bukan marifat, ini syafaat. Saya berdoa dan tangkaplah dengan iman, that's for you. Bapa dalam sorga, buka lowongan pekerjaan dan masukkan orang-orang benar dulu di sana. Dalam nama Yesus, perasan pertama yang sulung dari susu madu, perasan ke-1, kasih minum anak-anak. Aku tahu, kalau hujan semua basah, gak peduli orang benar, orang salah. Tapi aku berdoa kalau berkat harus disengaja. Kirimkan, Tuhan, kirimkan pada orang yang butuh pekerjaan dan orang-orang yang mengalami masalah ekonomi. In Jesus' name, dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan memberkati orang-orang yang hilang habis misalnya di dalam saham segalanya. Tuhan, berkati kembali ya Tuhan Yesus, supaya nanti mereka bisa menebus kerugian mereka dan keluar dan tidak spekulasi lagi. Aku berdoa kalau bisa Tuhan kasih Tuhan benar-benar mengalah, kasih kesempatan, kasih satu anugerah di celah kesempitan sehingga mereka bisa keluar dan masih ada hasil di tangan, tidak raib dan hilang semua. Untuk anak-anak Tuhan, in Jesus' name, aku berdoa untuk berkat Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.